Ya, kita kembali lagi untuk mendiskusikan tentang hukum filsafat. Namun dalam kasus ini kita akan membahas tentang medan magnet yang dihasilkan busur lingkaran. Misal ada suatu arus yang berbentuk semacam ini yang dialiri arus listrik. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa medan magnet di titik O ini. Maka dalam kasus ini kita masih menggunakan konsep awal tadi, konsep awal yang sebagaimana yang sebelumnya tentang filsafat. Jarak antara titik OA dan A absen ini dia memiliki jarak R, namun arah dari A absen atau A absen A dan AO ini sudutnya dia membentuk sudut 0 derajat, sehingga DL cross DR nya sama dengan 0, sehingga komponen A absen dan C absen ini bisa kita abaikan. Dengan demikian kita cukup menghitung busur lingkaran ini dengan menganggap bahwa DS per DR dalam kasus ini, yang busur lingkaran ini sama dengan DS karena ini membentuk sudut 90 derajat, sehingga komponen terkecil dari busur lingkaran ini kita bisa mengambilnya sebagai DS. Dengan demikian maka hukum filsafat yang konsep dasar yang sebagaimana pada materi sebelumnya itu adalah dB sama dengan mu 0 I per 4 pi ds per R kuadrat. Selanjutnya arahnya ini kemana? Arah dari medan magnetnya. Kita bisa memakai kaidah tangan kanan. Kalau kondisinya gini, maka medan magnetnya masuk, artinya K negatif. Dengan demikian selanjutnya kita bisa melanjutkan perhitungan ini. B sama dengan mu 0 I per 4 pi R kuadrat integral ds. Integral ds ya, maka S nya adalah panjang lintasan dari ini ke sini. Kalau dalam kasus ini ya kita bisa menganggapnya sebagai theta. Kalau ininya sudut yang bentuk antara sini sama sini adalah theta gitu. Dengan demikian maka apa itu yang ds itu kalau misalkan keliling dari busur kan theta kali R. Artinya dari konsep ini kemudian keluar ketika disubstitusikan bahwa S itu adalah theta R, maka ketemu ini mu 0 I per 4 pi R theta. Ini berlaku untuk sembarang theta ya. Kalau misalnya tetanya satu lingkaran penuh ya berarti 2 pi, tetanya diganti 2 pi. Kalau misalkan cuman separuh berarti ya pi saja dan sebagainya. Selanjutnya kalau contoh ada soal semacam ini, arus mengalir pada loop sebagaimana gambar, tentukan magnitud dan vektor medan magnet pada titik B. Kalau pada loop ini I yang bagian ini, yang komponen yang jaraknya B ini, dia akan berlawanan dengan arah yang dibentuk oleh yang jaraknya A ini. Sedangkan kalau yang di komponen ini sini sampai sini, atau ini yang komponen ini sampai sini, sebagaimana hukum filsafat ini dl cross R, karena sudutnya 0 maka sin 0 adalah 0, maka komponen ini sampai sini atau ini sampai sini bisa kita abaikan. Kita hanya memandang yang komponen yang lingkaran ini, yang busur ini sama ini. Karena arah arusnya ini berlawanan, maka nilai B nya nanti juga akan berlawanan gitu.
Dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita akan tahu arahnya kemana. Kalau misalnya ini kita asumsikan bahwa yang besar itu min J arahnya, maka yang kecil adalah J. Yang kecil itu yang ini, kok yang kemudian ini. Dengan menganggap bahwa mu 0 I tadi, sebagaimana yang kita deskripsikan tadi, bahwa B-nya itu adalah mu 0 I theta per 4 pi R, dengan memasukkan tetanya itu 2 pi per 6, maka ketemunya ini, dan memasukkan R-nya adalah B. Terus selanjutnya untuk yang kecil juga demikian, sama, tetanya 2 pi per 6, dan jari-jarinya saja yang diganti, yakni A. Dengan demikian maka B-nya adalah ini, tinggal ditambahkan saja.